Orang pembunuh bayaran kelas atas telah menyiapkan senapan mesin, membidik langsung ke arah calon presiden. Namun, berkat kecerdasannya yang luar biasa, sang calon presiden hanya dengan melihat pantulan cahaya sudah bisa merasakan posisi si pembunuh. Ia mulai menghitung secara cepat di dalam otaknya. Saat si pembunuh menarik pelatuk, sebenarnya sang calon presiden bisa saja dengan mudah menghindar. Tapi, ia justru sengaja membiarkan peluru itu hanya menggores bahunya. Ternyata, dengan mengalami luka tersebut, ia bisa mendapatkan simpati dan pilihan suara dalam jumlah maksimal. Kecerdasan luar biasa yang dimiliki sang calon presiden berasal dari sebuah pil transparan. Otak manusia biasa hanya berkembang sekitar 20%. Namun setelah menelan pil ini, kemampuan otak bisa berkembang hingga 100%. 3 minggu sebelumnya, Matt hanyalah seorang penulis yang hidup terlunta-lunta di jalanan. Namun, setelah bertemu dengan sahabat lamanya yang kini tampil modis, nasib Matt berubah total. Sang sahabat mengaku bekerja di sebuah perusahaan farmasi dan baru saja mengembangkan obat khusus. Ia meyakinkan Matt bahwa setelah meminum pil tersebut, Matt akan mendapatkan kejutan luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Matt langsung menelan pil itu. Namun, tak lama kemudian, ia didatangi oleh pemilik kontrakan yang menagih utang di depan pintu rumahnya. Awalnya, Matt berniat mencari alasan seadanya, tapi tiba-tiba otaknya terasa sangat terbuka, seolah-olah semua inderanya jadi sangat tajam, seperti orang buta yang tiba-tiba bisa melihat. Matt bisa merasakan detak pupil mata si pemilik kontrakan, bahkan melihat setiap helai rambut di dahinya. Ia juga melihat ada ujung buku hukum yang menyembul dari tas si pemilik kontrakan. Matt langsung bisa membaca seluruh pikiran lawannya. Ketika melihat buku itu, Matt langsung teringat bahwa 8 tahun lalu ia pernah membaca seluruh isi buku tersebut. Semua informasi di alam bawah sadarnya seolah-olah aktif dan siap digunakan kapan saja. Matt bahkan merekomendasikan bahan referensi yang lebih baik dari buku itu kepada si pemilik kontrakan. Berkat kecerdasan dan kemampuan berbicaranya yang meningkat pesat, Matt berhasil mengubah sikap si pemilik kontrakan dari yang awalnya memandang rendah menjadi kagum. Hanya dalam waktu 30 menit, Matt berhasil membantu menyelesaikan tugas makalah si pemilik kontrakan. Sepulang ke rumah, Matt merasa seperti menjadi orang yang benar-benar baru. Jika sebelumnya ia tak bisa menulis satu kata pun untuk novelnya, kini ide-ide mengalir deras di kepalanya. Ia menulis dengan sangat cepat, bahkan menyelesaikan target 3 minggu hanya dalam 1 malam. Keesokan harinya, saat Matt menyerahkan naskah novelnya kepada editornya, sang editor langsung membaca lebih dari 40 halaman tanpa bisa berhenti. Ia bahkan meminta Matt untuk segera menyelesaikan sisa novel itu agar bisa segera diterbitkan. Matt sangat senang, namun ia segera menyadari masalah besar. Efek pil itu hanya bertahan selama 6 jam. Kini, ia kembali menjadi orang biasa. Jika ingin menyelesaikan novelnya, ia harus mencari pil itu lagi ke rumah sahabatnya. Berdasarkan kartu nama, Matt pun pergi ke alamat sahabatnya. Anehnya, pintu rumah itu terbuka. Saat masuk, Matt menemukan sahabatnya sudah tak bernyawa di atas sofa. Ia pun langsung mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Setelah memastikan tak ada orang lain di rumah, ia berniat melapor ke polisi. Namun, ia sadar kemungkinan pelaku pembunuhan adalah orang yang juga mencari pil tersebut. Matt pun membongkar seluruh isi rumah, namun tak menemukan satupun pil. Ia menduga pil-pil itu telah diambil oleh pelaku. Dengan kecewa, ia menatap kotak makanan sahabatnya. Namun tiba-tiba, Matt teringat, sahabatnya yang tidak pernah memasak, mengapa memasang mesin pencuci piring di rumahnya? Ia pun memeriksa mesin pencuci piring itu dengan teliti. Benar saja, di bagian paling bawah, Matt menemukan satu bungkus besar pil super tersebut.